Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai bimbingan konseling kreatif untuk mengatasi masalah siswa yang sering terlambat. Saya Hannah Nur Sobahi dari kelas A25. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu next. Nah, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami alasan siswa sering terlambat, ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pendekatan kreatif dalam bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu menerapkan strategi untuk mengatasi kebiasaan siswa-siswa yang sering terlambat ke sekolah. Fenomena siswa sering terlambat ke sekolah. Ya, ada data atau fakta singkat tentang siswa yang sering terlambat. Ya, jadi ada data-data siapa saja ya siswa-siswa yang sering terlambat, jam berapa masuk ke sekolahnya itu ada catatannya. Nah, itu adalah fakta bahwa siswa tersebut sering terlambat. Kemudian dampak kebiasaan terlambat. Nah, jadi ada dampak nih, ada dampak negatifnya bagi siswa yang sering terlambat, yaitu terlambat mengikuti pelajaran pastinya ya. Nah, ketika pelajaran sudah dimulai, siswa-siswa yang terlambat ini baru datang ke sekolah pastinya akan ketinggalan pelajaran. Yang kedua, gangguan ritme belajar siswa lain. Pastinya kalau ada siswa yang terlambat pasti juga akan mengganggu belajar siswa yang lainnya. Kemudian disiplin sekolah mengalami keterpengaruhan. Next. Nah, penyebab siswa sering terlambat. Jadi ada dua nih penyebab utamanya, yaitu faktor internal, faktor dari dalam siswa tersebut. Yang pertama karena manajemen waktu yang buruk, ya, manajemen waktu yang buruk. Nah, yang kedua kebiasaan tidur larut malam. Yang ketiga motivasi rendah terhadap sekolah. Dan faktor eksternal, faktor dari luar, yang pertama adalah jarak rumah yang jauh, yang kedua transportasi terlambat atau transportasi yang sulit, yang ketiga dukungan dari keluarga yang kurang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan melakukan pendekatan bimbingan konseling kreatif. Yang pertama, melakukan konseling secara individu. Bagaimana? Yaitu memberikan perhatian khusus kepada siswa yang sering terlambat ke sekolah. Dan yang kedua, yaitu membangun kesadaran akan pentingnya disiplin bagi setiap siswa. Yang kedua, pendekatan selanjutnya adalah konseling secara kelompok. Ini bisa dilakukan dengan cara siswa berdiskusi dan berbagi solusi. Selanjutnya yaitu menggunakan permainan atau simulasi untuk mengidentifikasi masalah waktu. Dan yang selanjutnya adalah bisa dengan pendekatan kreatif, yaitu dengan storytelling, media visual, dan gamifikasi. Strategi praktis. Ya, ini strategi yang praktis yang dapat dilakukan oleh siswa agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Yang pertama, siswa dapat menyusun jadwal pagi. Nah, ini dapat membantu siswa membuat rutinitas kegiatan pada pagi hari. Nah, yang kemudian adalah membentuk komitmen bersama. Nah, jadi kita harus memberikan berkomitmen baik siswa maupun kelompok siswa saling mengingatkan tentang komitmen tersebut. Yang selanjutnya adalah memberikan program reward. Ya, jadi memberikan penghargaan kepada siswa yang tepat waktu, kepada siswa yang tidak pernah terlambat sekolah, dan memberikan punishment kepada siswa yang sering terlambat ke sekolah. Ya, tapi untuk memotivasi agar siswa tidak
terlambat ke sekolah, alangkah baiknya kita memberikan reward atau penghargaan atau hadiah. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, konseling lanjutan untuk siswa yang masih bermasalah. Jadi ketika sudah melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan strategi-strategi agar siswa tidak lagi keterlambat sekolah, namun setelah dievaluasi ternyata masih saja ada siswa yang terlambat ke sekolah. Jadi bisa diadakan kembali konseling lanjutan. Contoh aktivitas kreatif ya yang yang dapat mengatasi siswa yang terlambat ke sekolah, yaitu tantangan mingguan, kompetisi siapa yang datang paling tepat waktu. Kemudian ada cerita motivasi, menghadirkan tokoh inspiratif tentang kedisiplinan. Yang selanjutnya adalah poster peringatan, membuat poster kreatif dan oleh siswa tentang dampak keterlambatan ke sekolah. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari bimbingan konseling ini adalah pastinya untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya disiplin waktu, membentuk kebiasaan positif dan dalam manajemen waktu, dan yang terakhir adalah memperkuat hubungan antara siswa dan guru melalui bimbingan. Penutup, jadi motivasi harus selalu diterapkan kepada siswa-siswa yang agar tidak terlambat sekolah, karena disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab kepada siswa, guru konseling ya, untuk agar bisa kita lakukan lagi evaluasi dan juga solusi-solusi agar tidak lagi ada keterlambatan masuk ke sekolah. Berikut demikianlah presentasi saya mengenai bimbingan konseling kreatif tentang anak yang sering terlambat atau tentang siswa yang sering terlambat ke sekolah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas bimbingannya Bu dosen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Shadaqallahul 'azim. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini ya untuk melaksanakan konseling terhadap anak-anak semua ya. Sebelum kita mulai konseling kita pada pagi hari ini, saya absen dulu yang sudah hadir. Adinda, Ari Maimunah, Hasna Salma Aulia, Isna Salma Aulia, Bapak Zasinta. Oh, di belakang depan sini loh, Ben Ketok. Nabila Naila, Kutsiatun Nabila, Safira, Septi, Sylvia, Umi Kulsum, Mas Munatu. Alhamdulillah ya, yang hadir semua. Pada hari ini Ibu mau mengadakan konseling terhadap anak-anak semuanya ya, karena memang ada berbagai permasalahan. Dan salah satunya saya dengar bahwa ada laporan ada yang suka terlambat sekolah ya. Nah, Ibu tahu ya bahwa kalian ini di pondok ini menghadapi dua kehidupan, dua aktivitas yang semuanya padat. Aktivitas di pondok dan juga aktivitas di sekolah. Jadi saya juga pernah merasakan ketika mondok seperti itu, jadi rasanya berkontal-kontal, apalagi aktivitas di pondok itu sangat padat dari pagi sampai malam, mulai lagi dari pagi sampai malam lagi, dan dalam rentang waktu yang
cepat. Nah, itu sangat membuat kita tuh terburu-buru. Apalagi kalau misalkan kita tidak bisa mengatur waktu. Nah, itu makanya kita nanti akhirnya kita terlambat sekolah. Memang berat sekali ya, tapi itu dia ya ritme yang harus dihadapi para santri yang mondok di sekolahnya di luar itu dapat jarak yang harus ditempuh antara pondok dan sekolah. Nah itu pasti banyak faktor yang menjadi kita suka terlambat sekolah. Nah sekarang ibu mau dengar ya, ini sebenarnya alasan kalian itu terlambat sekolah itu apa? Alasannya itu apa gitu? Karena apa? Karena terlambat bangun atau karena apa? Karena mandinya kelamaan atau bagaimana? Coba Isna, ibu mau dengar. Anak dia yang tidak ada, tapi kenapa anak itu biasanya karena tidur lagi ya. Kalau Isna itu karena tidur lagi. Kenapa karena tidur lagi? Masih ngantuk. Nah, jadi saya mau mengidentifikasi sebenarnya penyebab kalian terlambat itu apa? Isna karena tidur lagi, terus akhirnya terlambat. Mbak Umi, kalau Umi apa Umi? tidak ada bis sama Tidak ada bis sama apa, tapi kamu udah berangkat cepat atau gimana? aku udah lebih awal gitu caranya, tapi nunggu bisnya lama. Ini perlu kamu nih, maksudnya alasan kalian itu apa? Alasannya beragam atau alasannya cuma satu karena tidur semua? Kalau Safira, kenapa Safira? Biasanya nggak mandi lagi. Terus kenapa nggak mandi aja? Maksudnya sekolah nggak tanpa mandi nggak apa-apa? Kemudian cuci muka kan biar tetap glowing ya kan? Safira karena antri mandinya lama ya. Kalau Nabila apa Nabila? Ya? Nyempelin waktu, misalnya kayak gimana nyempelin waktunya itu? Belajar sendiri, ngapain dia? Santai-santai dulu ya, ngobrol dulu. Jadi ini penyebabnya tuh termasuk beragam ya, nggak ada yang sama sekali, belum ada yang sama. Kalau Siti, kenapa Siti? Ada yang tadi kita mandi karena mandi ya, permasalahan mandi memang ya, ini permasalahan mandi itu juga. Padahal tapi sini kamar mandi sudah banyak loh. Ada sini di belakang, ada di belakang bawah sana, terus ada di sana ya. Nah ini jumlahnya kira-kira ada 20 lebih, ada 20 kamar mandi ya. Jadi ini ya, ibu sudah mendapatkan beberapa alasan yang bisa mewakili dari kalian semua kenapa kalian suka terlambat masuk ke sekolah. Karena yang tidur lagi masih ngantuk ya, kemudian ada yang menyesuaikan waktu, ada yang anti mandi, kemudian tidak ada bis dan angkot ya. Ini memang kita sudah ada jadwal. Biasanya pagi itu madrasah ngaji tafsir selesai jam berapa? Jam 6 pagi. Kemudian sarapan di sini pada sekolah. Sarapan di sini. Sarapan sudah makan. Kadang sarapan belum. Seringnya sudah makan. Jadi kita sudah mengidentifikasi penyebab keterlambatan anak-anak semua di sekolah ya. Kita harus menemukan solusinya ya. Solusinya apa sih supaya anak-anak semua ini tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Itu kan karena rutinitas yang sangat padat ya. Jadi
yang paling pertama adalah kalian harus disiplin. Itu yang paling penting, disiplin. Jadi ketika waktunya beristirahat, itu harus segera istirahat. Malam itu harus segera istirahat biar paginya tidak mengantuk, ya, Isna ya. Nah, paginya tidak mengantuk, terus bisa bangun lebih cepat sehingga bisa mendapatkan ampun mandi lebih cepat juga. Jadi sebelum ngaji tafsir mandi dulu, atau sebelum Asmaul Husna kita mandi dulu. Mandi pagi juga sehat, ya, lebih sehat. Mandi pagi itu sehat, mandi pagi air dingin itu sehat. Jadi anak-anak kalau malam itu jam 10:30 sudah selesai ya acara semua kan? Jam berapa? Jam 11. Oh, tambah malam lagi ya. Jam 11 itu harus sudah selesai. Paling nggak sholat isya. Iya, maksudnya setelah jam 11 itu harus sudah sholat isya. Jadi sholat isya itu di antara ngaji itu harus sudah sholat isya pertama. Ya, diusahakan itu harus. Jadi ketika sudah selesai belajar langsung tidur, nggak sholat isya lagi. Kemudian baru jam 4 pagi. Jam 4 pagi sholat tahajud, mandi, terus sholat subuh, terus bisa bertolaah ya, pelajaran yang akan ada hari itu. Kemudian menunggu waktunya ngaji pagi dan siap-siap berangkat ke sekolah. Kayaknya mau solusinya cuma itu, ya, harus disiplin. Nah, kalau permasalahan ini nanti yang tidak ada bis dan angkot, itu mungkin harus apa ya, jalan kaki. Ya, kalau misalnya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki, nggak apa-apa ya, jalan kaki. Ya, kalau misalkan memang nggak bisa banget, ya ini nanti saya akan follow up ya tentang permasalahan tidak adanya bis dan angkot kepada ketua pondok Ibu Agnes. Bagaimana ini jalan keluarnya? Ya, apakah kita pondok punya angkutan tersendiri antar jemput untuk mengantar anak-anak ke sekolah, atau memang sudah memiliki kerjasama dengan angkot-angkot yang sudah standby di pondok sehingga mengurangi keterlambatan di sekolah. Gimana, setuju? Nah, setuju ya dengan solusi yang Ibu katakan? Berarti harus apa? Pertama, disiplin. Itu yang paling penting. Apa? Disiplin agar tidak terlambat ke sekolah. Jadi, ya itu ya bisa Ibu menerapkan seperti itu. Semoga setelah ada solusi bersama ini, anak-anak tidak terlambat sekolah lagi dan lebih teratur lagi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Memang manajemen waktu itu sangat penting banget. Jadi ketika kalian itu sudah terlatih sejak muda manage waktu, insya Allah ketika sudah keluar dari pondok, sudah berumah tangga, sudah bekerja, itu bisa memanage waktunya dengan benar dan tepat, sehingga tidak ada keterlambatan dalam kegiatan lain. Ya, oke, konseling kita cukupi pada hari ini. Ya, semoga kalian ini tidak terlambat lagi, karena memang keterlambatan itu akan memberikan dampak yang buruk, ya, misalkan ke sekolahnya terlambat mendapatkan pembelajaran, kemudian banyaklah ya namanya sesuatu hal yang buruk itu pasti akan menimbulkan hal yang buruk ya. Ya, saya doakan semoga kalian bisa memiliki sesuatu dengan baik ya, mungkin perlu dilatih terus setiap hari. Oke? Ya, anak-anak saya kira paham ya, sudah bisa dipahami, dan insya Allah harus dilakukan, harus komitmen ya dengan apa yang telah kita bicarakan pada hari ini ya. Semoga konseling ini bermanfaat untuk seterusnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.